Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nitya Smaresti dengan NIM G023013 dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cardiorespiratory anatomy sebagai laporan praktikum blok 2.2 lab anatomy. Next, di sini ada 4 topik yang akan saya bahas, yaitu mulai dari faring, lalu ada cor atau jantung, dan juga ada diafragma, selanjutnya ada mediastinum. Baik, yang pertama mulai dari faring. Faring sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Di sini ada pars nasalis pharyngeus, ada pars oralis pharyngeus, dan juga ada pars laryngea pharyngeus. Nah, di sini dapat penyebutannya lebih gampang dengan nasofaring, orofaring, dan juga lar- nasofaring, orofaring, juga laryngiofaring. Nah, di sini mulai dari nasofaring dia itu berhubungan dengan hidung, lalu orofaring berhubungan dengan oral atau mulut, dan juga laryngiofaring berhubungan dengan larynx. Di sini ada gambar lebih jelasnya, di mana faring sendiri terletak di ini, terletak di sini. Nah, dia di depannya ini ada si esophagus, terus di belakangnya ada ton ini. Lalu juga di sini terlihat kalau misalnya nasofaring dia berhubungan dengan hidung di sini. Di sini ini ada regio respiratory nasal. Terus ini ada yang orofaring dan ini ada optenya. Optenya di sini. Mohon maaf, orofaring itu yang dia berhubungan dengan oral di sini yang buat pencernaan. Lalu laryngiofaring yang ada di sini. Next. Bakal saya bahas satu-satu mulai dari nasofaring. Nasofaring itu sendiri dia itu terletak pada vertebrae cervical 1 sampai vertebrae cervical 2, di mana dia itu fungsinya buat respirasi karena berhubungan dengan hidung kita. Nah, di sini ada organ-organnya itu ada choanae. Choanae itu berada di mana? Dia itu ada di sini. Ini ada choanae atau meatus nasopharyngeus. Terus sini ada optenya juga atau ostium pharyngeum tubae auditive. Terus itu ada juga tonsil pharyngia yang ini. Tonsil pharyngeum itu apabila dia besar menjadi adenoid. Lalu ada torus tubarius di atasnya optenyus ini, ada torus tubarius, terus ada torus levatorius dan juga ada recessus pharyngeus. Next, setelah nasofaring lanjut ke orofaring. Orofaring sendiri terletak pada skeletopis vertebrae cervical 2 sampai vertebrae cervical 3, di mana dia itu fungsinya untuk proses pencernaan kalau dia berhubungan dengan oral atau mulut kita. Nah, di sini ada isthmus falcium, ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan juga ada tonsilla palatina. Dia tepatnya di sini mungkin tidak terlalu jelas apabila di gambar ini. Selanjutnya ada laryngiofaring. Laryngiofaring ini sendiri terletak pada skeletopis vertebrae cervical 3 sampai vertebrae cervical 5, di mana dia di sana ada fossa piriformis dan juga ada aditus laryngeus. Nah, selanjutnya vaskularisasi dia itu terbagi menjadi dua, ada upper region dan juga lower region. Nah, di sini mulai dari arterinya yang terbagi menjadi dua itu arterinya, di mana kalau misalnya dari upper region itu dia berasal dari arteri carotis externa, di mana nanti dia akan bercabang menjadi arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngeus ascendens, dan juga ada arteri lingualis. Sedangkan yang lower region dia itu berasal dari truncus thyrocervicalis, arteri subclavia. Nah, dia akan bercabang menjadi arteri tiroidea inferior. Lalu juga ada tonsilla palatina, di mana dia akan divaskularisasi oleh ramus tonsillaris arteri facialis. Selanjutnya, setelah arteri, ada vena. Vena sendiri dia ada dua, ada plexus vena perennialis dan juga ada plexus pterygoideus superior. Nah, di sini plexus pterygoideus superior ini akan disertai dengan vena facialis dan vena jugularis interna di inferior. Inferior. Lalu inervasinya, dia ada sensorik dan juga motorik. Dari sensoriknya sendiri, dia itu ada plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, dan juga untuk motoriknya ada plexus pharyngeus dari nervus vagus. Oke, selanjutnya setelah dari faring, lanjut ke kardio atau jantung. Nah, jantung sendiri, dia terbagi menjadi 4 bagian. Ada atrium dexter, atrium sinister, lalu juga ada ventriculus dexter, dan juga ada ventriculus sinister. Ini mulai dari struktur eksternalnya. Oke, eh, jantung sendiri dia itu juga ada ligamen-ligamen yang memfiksasi si jantung ini agar dia itu bisa ter bisa tidak jatuh atau dia bisa
tergantung seperti itu. Nah, ligamennya itu ada apa aja? Ada sternoperikardiaka, ada sternoperikardiaka, terus ada vertebrae perikardiaka, terus ada sifoperikardiaka, dan juga ada prenika perikardiaka. Lalu dia jantung juga ada batas-batasnya, mulai dari batas atas itu dia jantung itu pada bagian kanan atas dia itu terletak mencapai setinggi uh, kartilage costalis 3, di mana batas atasnya itu dia itu oke, batas atas dia itu mencapai setinggi kartilage costalis 3 di sisi kanan sternum dan spatium intercostal 2 di sisi kiri sternum. Lalu ada batas kanannya, itu dia membentang dari kartilago costalis 3 kanan sampai di dekat kartilago costalis 6 kanan. Kemudian di batas kirinya, dia itu turun ke lateral dari spatium intercostal 2 sampai apex yang terletak di dekat linea medioclavicularis di spatium intercostal 5. Kemudian batas bawahnya sendiri, dia itu membentang dari ujung sternalis kartilago costalis 6 kanan sampai apex pada spatium intercostal 5, intercostalis 5 dekat linea medioclavicularis. Lalu selanjutnya di sini mulai dari struktur eksternalnya, dia di sini bisa terlihat di gambarnya. Di gambarnya, di sini jantung itu kan dilapisi oleh perikardium. Perikardium ini ada perikardium, terus di sini juga ada uh, atrium dextrum, di mana dia ada aurikulanya. Jadi auricula ini adalah pelengkap dari atrium seperti itu. Lalu di sini ada ventriculus dexter, terus di sini juga dibalik ini pada dilihat dari ventral, terus ini dilihat dari dorsal. Di sini bakal terlihat ada auricula yang sinistra, ada atrium sinistrum, terus di sini juga ada ventriculus sinistra. Nah, ini ada apexnya, apexnya berada di sini. Terus ini ada terlihat arteri arcus aorta, terus ada vena cava superior, di mana di sini ada vena cava inferior. Terus mulai dari eksternal yang dapat dilihat lagi itu ada arteri-arterinya mungkin. Terus oh ya, terus selain itu di sini juga ada sulcus coronarius. Sulcus coronarius ini dia itu yang membatasi bagian bagian kasar dan halus si atrium. Ada sulcus coronarius, terus juga ada conus arteriosus. Ini conus arteriosus. Ini ada truncus pulmonalis juga terlihat. Oke. Oh ya, terus di sini juga ada sulcus interventricularis anterior, di mana dia itu berada di antara ventricle. Ada di antara ventriculus. Lalu selanjutnya di struktur internalnya, apabila jantung pada bagian dalam itu dapat terlihat vaskularisasinya ada arteri, ada vena, ada ventriculus dexter, ini terus ada sulcus terminalis di sini, terus ada refleksi perikardium. Ini adalah refleksi perikardium. Terus ada sinus coronarius. Ini ada sinus coronarius. Terus jika dibalik, dilihat lagi ada eh, di sini ada sulcus coronariusnya sama interventricularis. Terus yep, apex dentis. Next, lanjut ke skeleton cordis. Skeleton cordis itu apa? Dia itu adalah kerangka jantung, di mana dia itu memiliki fungsi-fungsi sebagai tempat melekatnya miokardium, atau tempat melekatnya otot jantung, terus juga sebagai tempat perlekatan kuspis atau katup jantung, dan juga isolator impuls antar atrium dan juga ventricle. Dia terdiri dari apa aja? Dia ada anulus atau dia cincin, dan juga ada trigonum fibrosum, terus ada pars membranacea, septum interventricular, interarterial, dan juga atrioventricular. Nah, di sini ada terlihat pada gambar ini ada ini adalah cincin atau anulus, di mana dia itu antara cincin itu dihubungkan oleh trigonum fibrosum, terus ada ini ada membranous interatrial septum, ini ada interatrial, terus ini ada membranous part of interventricular yang di sini. Oke, next.
Nah, di sini saya akan membahas tentang annulus fibrosus dan trigonum fibrosum, apa itu annulus dan juga apa itu trigonum. Annulus sendiri dia itu adalah empat cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventrikular, orificium aortae, dan orificium truncus pulmonalis. Jadi dia itu adalah sebuah empat cincin yang mengelilingi dua ostium atrioventrikular, orificium aortae, dan orificium truncus pulmonalis. Nah, di sini annulus fibrosus pada skeleton cordis itu ada empat, ada annulus atrioventricularis dexter, annulus atrioventricularis sinister, annulus valva aortae, dan annulus valva trunci pulmonalis. Annulus atrioventricularis dexter ini berada di sekitar valva tricuspidalis, lalu annulus atrioventricularis sinister berada di sekitar valva mitralis, annulus valva aortae itu ada cincin aorta berada di sekitar valva aorta, terus annulus valva trunci pulmonalis yaitu cincin pulmoner berada di sekitar valva pulmonalis. Nah, diketahui bahwa dia ada annulus atrioventricularis fixer di mana dia itu berada di sekitar valva tricuspidalis. Jadi tri itu tiga, ada tiga itu, tiga katup seperti itu. Terus ada berada terus yang atrioventricularis fixer itu dia itu ada empat katup karena dia namanya mitral. Oke, terus selanjutnya ada trigonum. Trigonum itu apa? Jadi trigonum itu adalah daerah penabuhan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Jadi antar anus itu dihubungkan oleh yang namanya trigonum fibrosus. Trigonum ini ada terbagi jadi dua, ada trigonum fibrosum dextrum dan juga ada trigonum fibrosum sinistrum. Nah, yang dextrum ini berada di antara annulus fibrosus valva aortae dan annulus atrioventricular dextra, sedangkan trigonum fibrosum yang sinistrum ini berada di antara annulus fibrosus valva aortae dan annulus atrioventricular sinistra. Next. Selanjutnya, di sini gambar lebih jelasnya mengenai skeleton cordis, di mana di sini ada ini ada anulus-anulus, ada cincin, ada empat, ada anulus yang eh anulus yang alpha alpha aortae, bukan. Yang di sini ada anulus valva truncus pulmonalis, terus ini ada anulus valva aortae, terus ini ada anulus atrioventricularis yang sinistra, dan ada anulus atrioventricularis yang dextra. Nah, di sini anulus-anulus ini disambungkan atau dihubungkan dengan yang namanya trigonum, di mana ada trigonum dextrum dan juga ada trigonum sinistrum. Yang trigonum dextrum ini ada di sini, yang ini berada di antara anulus fibrosum, ya, anulus valva aortae sama anulus valva uh, anulus atrioventricularis yang sinistra, mohon maaf, yang sinistra, terus ada trigonum fibrosum yang sinistrum tuh yang di sini, ini yang dextrum, yang sinistrum. Kalau yang sinistrum itu dia berada di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atrioventricularis sinistra. Oh ya, mohon maaf tadi yang dextrum itu berada di antara anulus valva aortae sama anulus atrioventricularis yang dextra sesuai dengan namanya. Nah, ini tuh tadi kan ada valva atrioventricularis di mana nama lainnya ada valva mitral yang berarti dia itu kalau mitral tuh berarti ada empat katup. Lalu kalau misalnya yang anulus atrioventricularis yang dextra dia itu valva tricuspidalis berarti ada tiga atau tri. Nah, di sini yang tiga itu ada cuspis posterior, anterior, dan juga cuspis septalis. Sedangkan yang valva mitralis itu ada empat cuspis, di mana ada cuspis commensuralis sinistra, cuspis posterior, cuspis anterior yang di sini, dan juga ada cuspis commissuralis yang dextra. Selanjutnya ini ada struktur internalnya, di mana dia akan membahas mengenai atrium dextra, atrium sinistra, ada ventriculus dextra, dan juga ada ventriculus yang sinistra, seperti itu. Nah, mulai dari atrium yang dextra, dia itu kan ada bagian halus dan bagian kasar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana dia itu dipisahkan oleh yang namanya sulcus terminalis di luar, dan juga crista terminalis yang di dalamnya. Nah, bagian halusnya itu namanya adalah sinus venarum cavarum, dan bagian kasarnya itu adalah musculus pectinati, di mana dia adalah auricula dextra. Nah, di sini ada fossa ovalis dan nimbus fossa ovalis, di mana dia itu adalah obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatrial. Jadi saat dia itu masih kecil itu namanya foramen ovale, jadi ketika udah gede itu namanya fossa ovalis seperti itu. Lalu ada ostium ave dextra, di mana itu menghubungkan dengan ventriculus dexter, ada ostium sinus coronaries, yaitu adalah valvula Tebbusi, atau ostium venal cava inferior, itu juga nama lainnya adalah valvula Eustachii. Nah, ini ada fossa ovalis yang kalau kecil namanya foramen ovale, terus ini ada septum interatrialnya,
Ini ada Eustachii, ada Ostium vena cava inferior, ini Eustachii. Terus ini ada Crista terminalisnya, di mana dia itu adalah bagian halus dari si atrium dextra. Terus juga ada eh oh bukan, Crista terminalis itu yang memisahkan bagian halus dan bagian kasar si atrium. Terus di sini apa lagi yang mesti dilihat? Oh, ini yang nanti di bagian kasarnya. Terus ini ada konus. Oh, bukan. Ya, konus ada. Oke, next. Selanjutnya mulai dari ventriculus dextra. Selanjutnya, dia itu ventriculus dextra itu terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabeculae carneae. Dia adalah ada tiga jenis trabeculae carneae, di mana dia itu ada musculi papillaris, yaitu chorda tendinae. Oh, musculi papillaris yang dia itu apa ya, dipertahankan oleh berfungsi untuk menahan chorda tendinae agar dia itu tetap kuat saat jantung itu melakukan ekspansi dan juga saat jantung itu berkontraksi dan juga berelaksasi. Terus ada trabecula septum marginalis yaitu yang terdapat bundle of His dan juga dari IBS yang menonjol di bagian dalam. Kemudian ada ostium pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Next. Selanjutnya ada atrium sinistra, di mana atrium sinistra ini terdiri atas sinus venarum cavarum, dan auricula sinistra. Ada ostium ave sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Terus ada fossa ovalis dan valvular foraminis ovale. Nah, atrium sinistra ini dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra yang superior, dan juga satu buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Kemudian ada ventriculus sinistra, dia adalah pembentuk apex cordis, di mana miokardiumnya itu lebih tebal dibandingkan yang lain. Jadi, ventriculus sinistra ini yang memiliki otot jantung yang lebih tebal daripada internal struktur dari jantung yang lainnya. Kenapa? Karena dia itu memompa darah dari jantung itu ke seluruh tubuh. Jadi dia membutuhkan kontraksi yang lebih kuat seperti itu. Nah, kemudian dia itu ada vestibulum aortae. Terus di sini juga ada ostium aortae yang menghubungkan dengan aorta dan juga ada muscle papillaris yang dia fungsinya mempertahankan korda tendinae. Next ada katup jantung. Katup jantung itu adalah, nah di sini bisa dilihat ada kuspis-kuspisnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana apabila ada valva, valva itu kan yang nantinya valva itu kan adalah gabungan dari kuspis-kuspis. Nah, di sini ada valva atrioventricularis yang sinistra, di mana ada empat kuspit, terus ada atrioventricularis yang dextra, ada tiga karena dinamanya tricuspidalis, seperti itu. Oke. Hmm. Ya, satu sudah. Oh ya, maaf, katup tadi kan dia, oh, lanjut ke gambar ini aja. Jadi itu kan dia itu ada empat, ada katup semilunaris, ada katup atrioventricularis, dan juga di mana kalau misalnya semilunaris itu dia pembagiannya semilunaris dan atrioventricularis. Nah, kalau misalnya yang atrioventricularis berarti dia di antara atrium dan juga ventricle atau ventriculus, dan juga ada semilunaris di mana dia itu bentuknya itu kayak bulan sabit kayak gitu. Nah, yang catus semilunaris itu merupakan valva aorticus dan juga ada valva trunci pulmonalis. Nah, sedangkan kalau misalnya katup yang atrioventricularis itu ada valva tricuspidalis dan juga ada valva mitralis atau bicuspidalis. Oh, mohon maaf, valva mitralis. Jadi katup itu yang valva-valva ini. Hmm. Selanjutnya, ini ada contoh gambar kaput bicuspid atau mitralis. Jadi ini keadaan ketika katupnya itu menutup, dan ini keadaan ketika katupnya membuka. Terus ini ada chorda tendinae, terus ini ada musculi papillaris. Ya.
Selanjutnya masuk ke diafragma. Diafragma apa? Diafragma itu adalah pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominis. Jadi antara rongga dada dan juga rongga perut. Dia itu ada dua bagian, ada pars muscularis dan juga ada centrum tendineum. Pars muscularis pada bagian perifernya itu ada pars ternalis, costalis, dan juga lumbalis. Sedangkan centrum tendineum itu yang sentral. Jadi ini adalah centrum tendineum. Terus ini adalah pars muscularisnya, di bawah ada pars ternalis, pars costalis, yang nanti dia akan berhubungan dengan costae. Terus ada pars lumbalis yang bawah berarti ini lumbalis, ternalis, ada costalis. Oke, next. Nah, diafragma di sini ada centrum tendineum di mana dia itu ada hiatus aorticus terletak pada vertebrae thoracalis 12 yang dilalui oleh aorta, ada ductus thoracicus, ada vena azygos dan hemiazygos. Selanjutnya ada hiatus esophagus. Dia itu terletak pada vertebrae thoracalis 10, dia di mana dia itu dilalui oleh esophagus, nervus vagi, ramus oesophagi, arteri gastrica sinistra, terus ada foramen vena cava morgagni, ada vertebrae thoracalis 8, dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, Vasa lymphatica, kemudian ada trigonum sternocostellare. Jadi ini ada eh, apa ya, lubang-lubangnya ya. Di sini ada foramen vena cava. Terus setelah foramen vena cava yang berada di vertebrae thoracalis 8, terus ada ini ada hiatus esophagus, berarti itu akan dilalui oleh esophagus pada vertebrae thoracalis 10. Terus ada hiatus aorticus tuh yang ini nih. Jadi dia muskul muskulus yang kayak gini, ini tuh di dalamnya ada hiatus aorticus. Terletak pada vertebrae thoracalis 12 yang dilalui oleh aorta. Eh, benar nggak ya? Hiatus aorticus. Ya, nih, benar-benar. Oke, next. Selanjutnya ada neurovaskularisasi dari diafragma itu sendiri. Ada arteri venica inferior, arteri venica superior, ada arteri perikardioprenica, ada arteri musculaprenica. Nah, sedangkan drainase venanya ada paralel dengan oh berarti dia paralel dengan arterinya venanya. Nama venanya itu sama. Berarti ada selanjutnya ada inervasinya, ada nervus phrenicus, di mana ada nervus spinalis C3 sampai C5. Selanjutnya mediastin atau mediastinum, di mana dia adalah ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Dia merupakan sebuah bidang transversus yang membentang dari anglus ternalis yang merupakan pertemuan antara manubrium dan corpus terni sampai ke diskus intervertebralis antara vertebrae thoracalis 4 dan 5 membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius. Dia akan ada anterius, medius, dan juga posterius. Terus ada mediastinum superius. Mediastinum superius itu membentang dari apertura superior thorax sampai ke TTP. Berisi apa aja? Ada thymus, trachea, esophagus, arcus aorta, dan 3 cabang besarnya, di mana ada trunks brachiocephalica, subclavia, artery subclavia sinistra, dan arteri carotis communis sinistra, jika tidak salah. Lalu ada, oh ini ada vena brachiocephalica dexter et sinister, terus ada vena intercostalis superior sinistra, ada vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, terus ada nervi phrenici, ada ductus thoracicus, dan juga ada small nerves, blood vessels, dan lymph nodes. Selanjutnya, mediastinum itu dibagi menjadi 3. Ada mediastinum yang inferior superior, inferior anterior, inferior media, dan juga inferior posterior. Nah, yang pertama, mulai dari mediastinum inferior anterior itu, dia itu letaknya di anterior pericardium, di posterior sternum, dan musculi transversus thoracis. Sedang dia itu berisi sisa timus, noduli limfatiki, lemak, dan jaringan ikat longgar. Sedangkan mediastinum yang inferior media, dia itu letaknya di antara kavitas pleurae, dextra et sinistra. Terus isinya itu ada cor, pericardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteriol, dan vena pulmonalis, vena cava, dan bronchi mari. Kemudian yang mediastinum inferior posterior yaitu letaknya di posterior pericardium di antara pleura mediastinales berisi esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus lymphaticus dan nervus spleniculus. Baik, ini adalah daftar pusaka dari Netter.
Atlas of Human Anatomy, ada ada Atlas of Anatomy Sobota, terus ada Principles of Anatomy and Physiology. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan materi yang saya bawakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.